menulis dari kiri ke kanan ya. Nah, anak juga akan menirukan seperti itu, tetapi karena dia memang belum punya kontrol terhadap gerakan tangannya dan memang dia juga belum mengenal huruf ya. Jadi ini adalah seperti imajinasi, anak seperti bermain peran seolah-olah dia menulis. Nah, ketika itu sudah muncul pada anak-anak kita, harus kita syukuri bahwa anak sudah punya kesadaran, tidak hanya gambar yang bisa dia tuangkan melalui alat tulisnya, tetapi juga tulisan. Jadi ada definisi tulisan yang sudah mulai anak-anak tahu. Ada tulisan, ada gambar. Meski di kertas itu, antara gambar dengan tulisan, kelihatannya sama. Tidak apa-apa. Itu adalah tahapan mereka. Dan kemudian di tahapan 3, anak semakin sadar bahwa mereka itu sudah membentuk membentuk garis-garis khusus dan ada bentuk-bentuk khusus. Jadi mereka sudah karena melihat tiap hari bagaimana kita menulisnya dan mereka itu masih melihat secara global, tapi mulai itu, oh ternyata antara yang satu dengan yang lain itu kok beda ya bentuknya. Nah, mereka kemudian nanti ingin menuliskannya dan sadar bahwa di dalam tulisan itu ada deretan-deretan huruf. Nah, sambil orang tuanya mulai memperkenalkan apa itu huruf. Jadi terkoneksi tuh ketika kita mengenalkan ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, lalu kita dampingi anak-anak itu jurnal, maka informasi tentang huruf ini bisa mulai terkoneksikan dengan kemampuan menggambar dan menulis mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di tahapan 4. Di tahapan 4, kemampuan anak sudah lebih meningkat lagi pada saat mereka menulis. Mereka sudah menunjukkan kesadaran terhadap huruf. Jadi bentuk-bentuk huruf itu sudah mulai mereka kenal, bahwa ada yang disebut dengan huruf A, ada yang disebut dengan huruf B. Nah, pada saat kita mengenalkan huruf, agar huruf itu menjadi satu simbol yang bermakna untuk mereka, maka mulailah kita kenalkan dengan tulisan yang di situ ada deretan huruf, tapi itu terkoneksikan dengan mereka. Caranya adalah kita mulai kenalkan tulisan yang berkaitan dengan mereka, dan biasanya kami di TK Anak Soleh memulai dengan nama mereka. Sehingga mereka tahu bahwa namaku Aini, namaku Novi. Pada kata Aini ada huruf A, ada huruf I, ada N, ada I. Itu adalah huruf pada namaku. Kemudian pada Novi ada huruf N, ada huruf O, ada huruf P, ada huruf I. Itu adalah huruf pada namaku. Sehingga melalui jurnal ini, kalau di TK Anak Soleh itu di dalam satu kelas ya, pengenalan huruf itu tidak sama. Kita tidak mengajarkan begini, anak itu harus hafal A, B, C, D gitu. Baru setelah itu E, F, G gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kami melihat anak itu akan lebih mudah mengingat simbol ketika simbol-simbol itu terkonektifkan dengan diri mereka. Nah, anak punya nama. Nama anak itu kan berbeda-beda dalam satu kelas. Nah, lewat nama, anak itu semakin merasa bahwa huruf O ini adalah milikku, ada pada namaku. Akan lebih mudah bagi anak untuk mengingat simbol huruf ketika terkoneksikan dengan diri mereka. Karena itulah di sekolah kami di dalam satu kelas itu ada anak yang sudah bisa mengingat simbol A, M, P, jadi acak. Anak yang lain lebih mengingat simbolnya I, L, I gitu. Yang lain L, I, N, A. Kenapa? Karena kami berangkat dari nama mereka sendiri. Nah, bagaimana caranya kami memberikan stimulasi? Biasanya setelah mereka menggambar, kita katakan kepada mereka, bagaimana kita tahu agar gambar ini adalah gambar hasil karya? Gimana ya caranya? Jadi kita tuh biasanya tidak melakukan direct ya, ketika mau mengajak anak melakukan sesuatu. Jadi yang kita lakukan itu ada lebih kepada kita indirect, jadi kita merangsang saja, sehingga anak itu kemudian terbetik satu keinginan, satu gagasan. Jadi bagaimana caranya agar anak itu mau menuliskan namanya? Yang kami lakukan adalah kita bertanya kepada mereka, bagaimana ya caranya gambar ini kita simpan, lalu orang lain itu tahu gambar ini adalah buatan, gimana caranya? Nanti biasanya anak-anak
jawab tuh, tuliskan nama. Karena pada saat anak-anak masih ada di tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, pendampingnya itu senantiasa meminta izin kepada anak. Bu guru tulis ya, namamu, tanggal, gagasan. Nah, tiap hari anak melihat itu, sampai kita lihat anak sudah punya kemampuan untuk diarahkan menulis huruf, kita dorong anak agar anak itu bisa menulis namanya sendiri. Nah, pada saat anak menulis nama pun, enggak langsung huruf-hurufnya lengkap. Biasanya huruf-hurufnya itu baru simbol-simbol. Misalnya, namanya Novi. Yang baru dituliskan adalah N saja. Tidak ada O, tidak ada V, tidak ada I. Tapi ketika anak membaca, ini namaku, Novi. Walaupun hurufnya hanya ada huruf N. Ibu-ibu, muslimah sahabat keluarga, ketika kita melihat anak melakukan demikian, maka jangan katakan, lah ini mah belum lengkap, baru cuman N doang, kalau Novi mah begini, lalu kita tuliskan. Tidak, karena di dalam imajinasi anak, itulah tulisannya dia. Ya kita pahami saja, kita terima, oh ini tulisannya Novi, alhamdulillah, hari ini sudah berhasil membuat nama sendiri. Nah, jadi begitu saja Bu, kita memberikan support kepada anak-anak, kalau kita hargai kemajuan-kemajuan anak, sampai anak itu menjadi lebih bersemangat lagi. Dan secara perlahan huruf-huruf, bentuk-bentuk huruf yang jumlahnya ada berapa ya, 26 ya, itu semuanya akan bisa anak ingat. Nah, ketika kita ingin menguatkan hafalan anak terkait dengan bentuk huruf, simbol, maka kita perlu untuk mengkomunikasikan tentang ciri-ciri dari huruf tersebut. Nah, jadi kalau misalnya anak sudah menuliskan Novi, lalu dia muncul N. Perhatikan, sudah bisa menulis Novi, Ibu lihat ada huruf N di situ. Huruf N itu ada garis tegaknya, garis miringnya, dan ada garis tegak lagi ke atas. Itu huruf N. Nah, pengalaman kami memang pada saat kami mengajarkan atau mendukung anak melakukan jurnal dan bisa menulis, kami tidak membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Itu alami saja. Sehingga pada saat muncul tulisan anak, huruf-huruf anak, ya, itu kadang-kadang bercampur. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, dan mereka pada saat menuliskannya juga masih tidak dalam bentuk deretan. Nah, nanti ibu-ibu akan lihat pada saat anak sudah bisa menulis namanya sendiri pun, Novi, N-nya mungkin ada di bawah, O-nya ada di atas, F-nya ada di bawah lagi. Jadi berjauhan tuh posisinya. Nah, ini adalah bagian dari proses anak menaikkan tahapan menulisnya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Ibu tidak perlu untuk dikritik gitu loh. Keadaan anak yang seperti itu, tapi kita kenal, berarti anak saya sudah ada di tahapan berapa. Kalau sudah mulai muncul huruf, itu ada di tahapan 4. Kalau sudah bisa menulis nama, itu ada di tahapan 5. Meskipun nama-namanya mungkin hanya huruf pertama dan huruf terakhir saja, tetapi sudah mulai ada kesadaran tuh pada diri anak. Ternyata ada huruf ini, ada bunyinya, dan itu menampilkan suatu gagasan. Nah, begitu anak di tahapan 6, karena mereka sudah mulai banyak mengenal simbol, kita sudah bisa mulai mengenalkan kosakata-kosakata berikut dengan tulisannya. Nah, anak-anak ada naik tahapannya ke tahapan mencontoh. Jadi kita gurunya itu menuliskan, tapi biasanya yang kami tuliskan itu adalah bukan kata-kata dari gurunya, bukan. Tapi kata-kata yang dituliskan oleh gurunya itu adalah kata-kata dari anak. Jadi saya bayangkan begini, misalnya guru itu berbicara tentang tema kesukaan. Nah, nanti guru-guru itu bertanya kepada anak. Ibu juga bisa bertanya kepada anak. Mama suka buah pisang. Kenapa suka buah pisang? Buah pisang itu enak, rasanya manis, kemudian ada vitamin untuk tulangnya, bagus. Jadi kenanya mama suka pisang. Kalau adik suka apa buahnya? Aku suka apel, karena warnanya bagus,
Apa warnanya? Apel, ungu. Nah, ada buah lagi yang Adik suka? Maaf, apel. Apel warnanya merah. Aku suka anggur, warnanya ungu. Nah, Adik suka apel, Adik suka buah anggur. Tahu nggak Adik tulisannya apel seperti apa? Nah, jadi kata-kata yang dituliskan oleh guru itu bukan datang dari guru. Biasanya begitu. Karena apa? Kita tetap menjaga bahwa setiap tulisan itu harus menjadi milik anak. Jadi nanti kita bantu. Mau nggak ditunjukkan bagaimana cara menulis apel? Apel itu bentuknya gini. Apel. Dan sejak dari awal, kami mengenalkan kepada anak itu dengan kaidah yang benar. Jadi misalnya ketika kita menuliskan apel, huruf A-nya, karena ia adalah huruf pertama dari kata apel, maka hurufnya huruf kapital. Kemudian huruf P-nya huruf yang kecil, huruf E-nya huruf yang kecil, huruf L-nya huruf yang kecil. Nah, pada saat kita menuliskan apel, kita juga berbicara tentang masing-masing huruf. Huruf apel, coba perhatikan mulutnya ibu pada saat membunyikan A. Apakah mulutnya terbuka atau mulutnya tertutup? Nah, kita bisa sampaikan begitu kepada anak. Terbuka, ya. Coba Adik bunyikan suara A. Nah, mulut Adik terbuka. Kenapa harus seperti itu? Ini erat kaitannya nanti pada saat anak itu sudah mulai menulis nih ya, menulis banyak banyak huruf lagi, terkadang-kadang kan mereka lupa karena huruf yang harus dihafal itu kan banyak. Sehingga kadang-kadang mereka lupa nih, mau menulis A, tapi mereka lupa A itu bentuknya bagaimana. Nah, ketika kita mengenalkan ciri-ciri huruf, pada saat anak itu lupa dengan huruf tertentu, maka yang kita beri pijakan kepada anak itu adalah ciri-ciri hurufnya. Sehingga di kepala anak itu, apa ya, yang mulutnya terbuka, kemudian yang ada garis miring ke kanan, garis miring ke kiri. Oh, ada garis datarnya di tengah. Huruf A. Nah, anak itu menemukan jawabannya sendiri. Nah, karenanya itulah kenapa ketika kita sudah mulai mengenalkan tulisan dari satu kata tertentu, kita tidak cukup dengan tuliskan saja, tapi kita explore ya. Di dalam tulisan apel itu ada huruf A. Perhatikan huruf A bentuknya begini. Huruf A ini adalah huruf A besar. Pada saat kita mengucapkan huruf A, perhatikan A mulutnya lebar terbuka. Ada garis miring ke bawah, ya. Ada garis miring ke bawah. Kemudian ada garis datar di tengah. Ini ada huruf A. Selanjutnya ada huruf P. Apakah sama mulut kita pada saat mengucapkan A dengan P? Coba. Apakah sama? Nah, nanti biarkan anak merasakan. Nah, seperti itu Bu, cara kita memberikan pijakan sampai nanti kata-kata itu bisa kita tuliskan, tapi kata-katanya dari anak-anak, dan anak mulailah menirukan. Tetapi pada saat anak menirukan, dia terkonektif dengan kata-kata tersebut, bahwa kata-kata tersebut itu adalah kata-kata yang bermakna untuk dirinya. Sekali lagi, ibu-ibu juga bisa merasakan ya, kalau ada sebuah pengetahuan, yaitu terkonektif dengan kebutuhan kita, biasanya lebih lekat di dalam kepala kita, lebih mudah untuk kita pahami. Nah, ini juga yang menjadi filosofi dalam memberikan pijakan pada saat anak melakukan jurnal. Baik, selanjutnya adalah di tahapan 7. Nah, di tahapan 7, anak sudah berusaha menemukan ejaan, yaitu menggabungkan huruf-huruf menjadi kata yang bermakna. Kalau di awal-awal, anak ini masih kesadaran terhadap dalam tulisan Novi ada huruf N, lalu ada huruf O, ada huruf P, ada huruf I. Itu belum. Jadi anak itu baru sadar aja ada simbol, di situ hurufnya lengkap atau tidak, mereka belum sampai sedetil itu. Jadi kalaupun misalnya di situ ada tulisan N, dia tetap akan baca ini Novi. Nah, begitu masuk di tahapan 7, ya, karena sudah diawali di tahapan 6 itu dengan mencontohkan, dia mengcopy, dia menyalin contoh-contoh suku kata. Nah, ketika dia menyalin, dia kan mulai tuh, saat anak itu kan otaknya bekerja. Oh, ternyata apel. Apel itu
Oh ternyata apel. Apel itu terdiri dari deretan huruf-huruf. Ada huruf A, ada huruf P, ada huruf E, ada huruf L. Nah, apalagi ketika gurunya bereksplorasi dengan setiap huruf. A, P. P dengan E jadi P. Tapi kalau P nanti di depannya I, bukan lagi P, tapi bunyinya Pi. Kalau huruf P di depannya ada huruf U, bukan lagi Pi, tapi Pu. Nah, sehingga guru itu pada saat memberikan pijakan menulis, memang dia betul-betul harus menunjukkan bagaimana cara membunyikan huruf. Mirip ya seperti kita mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita. Ini kan mulut kita tuh harus pas ya, sampai anak itu kemudian paham bahwa untuk membunyikan satu huruf hijaiyah tertentu posisinya harus seperti apa. Ketika hurufnya berharokat fathah ya, beda dengan berharokat kasroh, dengan beda dengan berharokat doma. Nah sama Bu, ketika kita mengenalkan huruf-huruf Latin, maka mulut kita itu betul-betul harus dilihat oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu seperti itu, seperti itu. Insya Allah kala kita memberikan pendampingannya secara konsisten ya tentang pola ini, bahwa kalau P setelahnya ada huruf A maka dibaca pa, lalu setelah huruf P ada I dibacanya pi, nanti mereka akan mengaitkan pola tersebut dengan pola pada kata yang lainnya atau huruf yang lainnya. Kalau kita nanti masuk kepada huruf C, C dengan A, jadi apa ya bunyinya? Nah, pola yang tadi, yang sudah di awal itu diperkenalkan, dia sudah mulai tuh nanti jadi ca, jadi ci, jadi cu. Kadang-kadang memang ada anak-anak yang tidak langsung mengaitkan. Nah, ketika anak ini agak kesulitan untuk menemukan polanya, maka boleh kita bantu anak. Tapi bantunya tuh bukan dengan cara memberikan jawaban langsung. Kita katakan begini, ini ada huruf C, dan setelahnya ada huruf A. Kalau huruf C, lalu di depannya ada huruf A, apakah dibacanya jadi ci, jadi cu, atau jadi ca? Nah, itu kita ajak anak berpikir. Sampai nanti anak pikir dulu, jadi ca? Iya, betul. Huruf C, lalu di depannya ada A, bunyinya jadi ca. Nah, ini sudah mulai mengenalkan ejaan kepada anak-anak kita. Nah, pada saat tahapan menggambar mereka sudah naik, Ibu lihat ini adalah tahapan menggambar anak, di mana anak sudah ada rumah, kemudian ada orang, berarti objek-objeknya sudah lebih banyak, ada kursi, ya. Nah, gagasannya juga sudah banyak. Nah, mereka senang untuk menuliskan objek-objek yang mereka gambar. Meski pada saat mereka menuliskan objek-objek tersebut, ada huruf-huruf yang tertinggal. Contoh, Ibu bisa lihat di gambar ini, dia mau menuliskan rumah, tapi hurufnya belum lengkap, ya, hurufnya belum lengkap. Di situ dia kelihatannya, saya coba lihat di situ kelihatannya baru huruf R, ada huruf A, gitu ya, tapi belum lengkap. Nah, kalau kita melihat kemampuan anak di tahap ini, kita terima saja, Bu. Berarti anak ini ada di tahapan 7. Tenang saja, nggak usah dipaksakan. Karena nanti insya Allah kalau konsisten, nanti anak akan naik ke tahapan berikutnya. Baik, setelah di tahapan 7, nah di tahapan 7 mereka sudah mulai menemukan ejaan-ejaan. Begitu masuk di tahapan 8, Ibu bisa lihat di tahapan 8, anak menulisnya sudah lebih banyak lagi. Dia sudah mengenal tidak hanya tulisan itu mewakili satu objek, tapi ada tulisan-tulisan yang itu bisa membantu sebuah gagasan. Kalau di tahapan sebelumnya, ya di tahapan 7 tadi ya, rumah itu kan ada objeknya. Tetapi ada kata yang itu tidak ada objek. Contoh, dan, sering, di, selalu, di mana, gitu kan? Itu kan tidak bisa digambarkan kan objeknya. Nah, begitu di tahapan 8,